Saya sangat menikmati film ini kali kedua saya nonton, Spotlight. Juga paparan dari pencerahan dari Bro Ade, yang lebih banyak tadi menggali kerja jurnalisme, membongkar skandal kekerasan seksual para pastor. Nah, saya melengkapi diskusi, menggali sisi skandalnya. Skandal kekerasan seksual para pastor. Berita ini dimuat di Boston Globe tahun 2002. 87 pastor lakukan kekerasan hanya di Boston. Dan ini segera menjadi heboh di Amerika tahun 2002. Nah, yang tak ada di film ini adalah peristiwa selanjutnya. Setelah ini beredar, lalu berkumpullah itu sebagian para pastor dan uskupnya di Amerika di tahun 2002. Mereka berkumpul dan ingin tahu lebih jauh seberapa parah sebenarnya kekerasan seksual yang dikerjakan para pastor. Tak hanya di Amerika, tapi di dunia. Nah, dari pertemuan ini lalu mereka menyewa yang namanya itu John Jay College untuk melakukan satu riset yang mendalam. Nah, inilah ya, John Jay Report tahun 2004 hasilnya. Ini riset yang paling masif, yang paling besar mengenai kekerasan seksual pastor yang terjadi, skupnya itu di dunia. Dan waktu yang diriset itu 50 tahun, dari tahun 1950 sampai 2002. Jadi 52 tahun mereka meriset aneka kasus yang muncul di dunia. Dan didapatilah ada sekitar lebih dari 10.000 kasus, 10.000 individual yang menggugat para pastor, dan yang digugat lebih dari 4.000 pastor. Jadi ada satu riset mengenai pastor di 50 tahun kerja mereka ya, di seluruh dunia yang melibatkan 4.000 pastor yang digugat dan lebih dari 10.000 korban di dunia. Tapi dikerjakan oleh John Jay College, dan itu sudah ditaruh di Google, namanya John Jay Report tahun 2004. Nah, yang menarik 3 temuannya. Pertama mengenai karakteristik dari korban. Ternyata memang dari kasus yang banyak itu, 50 tahun itu, 70% korbannya adalah laki-laki. Jadi pastor ini memang ternyata lebih memangsa laki-laki ketimbang perempuan. Dan laki-laki ternyata yang lebih banyak dari korbannya. Dan usia paling banyak menjadi bangsa itu adalah 11 sampai 14 tahun, 40% di usia itu. Jadi bukan anak-anak yang jauh lebih kecil, tapi ini yang dianggap berondong muda ini ya. Usianya 11 sampai 14 tahun, itu 40% yang menjadi korbannya itu. Dan umumnya korban adalah orang yang kenal dengan pastor itu. Family dari korban itu kenal dengan pastor itu. Ini dari segi korban. Nah, dari segi pastor yang juga menarik adalah dikala riset ini dikerjakan, di dunia ada sekitar 100.000 pastor di seluruh dunia yang secara formal dituntut oleh korban, itu ada sejumlah 4.000 pastor. Jadi dia ambil saja satu kesimpulan formal bahwa 4% dari seluruh pastor melakukan kekerasan seksual. Dari yang dilaporkan. Kita tidak tahu yang tidak dilaporkan. Jadi 4% dari populasi pastor melakukan kekerasan seksual. Itu pertama. Namun dari survei ini menunjukkan juga bahwa 75% dari laporan ini tidak dilanjutkan oleh polisi. Karena ternyata 75% dari kasus yang dilaporkan ini, pastor itu sudah mati. Artinya apa? Artinya kasus ini baru diangkat oleh korban sudah lama sekali setelah dia menjadi dewasa. Juga seperti tadi kasus di film ini, ditunjukkan ini waktu saya 11 tahun, dia sudah dewasa ya. Jadi waktu dia masih kecil, tidak digugat itu. Dan ketika dewasa baru dibawa ke polisi, tapi 70% pastor yang dibawa kasus itu tak lagi dieksplor polisi karena sudah mati. Nah, dapatlah 1.000 kasus yang dieksplor oleh polisi. Dari 1.000 kasus itu kira-kira 30% pastornya itu disalahkan dan 100 orang di penjara. Jadi itu populasinya itu ada 100.000 pastor,
4.000 yang kemudian bermasalah, lalu sekitar 1.000 saja yang diinvestigasi, lalu 300 yang disalahkan, 100 yang dipenjara. Ya. Itu data 50 tahun kerja kepasuran. Itu survei dan ini juga, dan sekaligus report dari aneka tempat. Ya. Itu dikenal sebagai John J. Report 2004. Ya. Cuma yang menarik, topik ketiga itu adalah laporan ini tidak menyinggung sama sekali dan menolak menyalahkan ini karena selibasi. Karena keharusan pastor yang tidak kawin dan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Dia menolak, menyatakan ini penyebab dari mengapa begitu banyak kekerasan seksual terjadi pada pemuka agama Katolik yang tidak terdengar di pemuka agama Kristen misalnya, pendeta ya, Protestan, walau sama-sama pengikut Yesus, sama-sama percaya Injil, pendeta tidak terkena skandal ini, tapi pastor terkena skandal itu. Ya. Dia tidak kaitkan masalah selibasi itu. Namun di tahun 2011, apa alasannya kenapa tidak dikaitkan? Karena menurut dia melihat dalam dekade 60, 70, 80 itu naik turun jumlah kasusnya itu. Sementara selibasi itu dikerjakan sejak abad yang lama, dan berarti naik turunnya kasus ini tidak tergantung pada selibasi menurut dia, tapi pada hal lain. Ya. Dan 4% memang tidak, itu jumlah, tapi tidak banyak. Tidak banyak dalam ini dia ya. Namun di tahun 2011 juga ada di Google itu, 100 teolog Eropa bergabung ya. Mereka membuat surat kepada Vatikan, meminta agar Vatikan mulai mempertimbangkan bahwa selibasi, keharusan tidak menikah, keharusan tidak hubungan seksual itu jangan lagi menjadi kewajiban formal untuk menjadi pastor, karena mereka yakin itu juga menjadi sebab. Nah itu menarik ya, ada 100 teolog itu. Mereka bereaksi karena tadi John J. Report, dan John J. Report juga karena film ini, karena ada report dari Boston Globe. Jadi kita lihat efek dari riset itu begitu luas ya. Nah yang menarik itu adalah terjadi debat kemudian, apakah selibasi ini lifestyle bagi pastor yang mau jadi pastor itu harus direvisi apa tidak ya. Jadi perdebatan bahkan termasuk Pope sekarang pun mendiskusikan ya. Ada yang menarik ini, 100 teolog ini menyatakan 3 alasan mengapa selibasi harus direvisi oleh Vatikan. Pertama dia katakan bahwa kewajiban tidak menikah, kewajiban tak boleh hubungan seksual sebagai syarat jadi pastor, itu bukan doktrin dari Injil. Karena dari riset yang dikerjakan, dari abad awal ketika Yesus lahir, sampai 400 tahun kemudian, semua pastor menikah itu. Jadi sampai abad keempat, semua pastor menikah, bahkan Peter itu adalah Pope yang pertama, juga punya istri. Ya. Tradisi selibasi baru dimulai di abad keempat, yang lebih banyak mengadopsi selibasi Mong, pendeta-pendeta Buddha yang melakukan selibasi. Ya. Karena itu dia bukan doktrin, tapi dia hanya sebuah tindakan disiplin. Yang terbukti juga di abad 15, para pastor-pastor agung seperti Martin Luther, dia pun berontak dan dia kawin dan dilahirkan itu agama Protestan. Ya. Calvin juga berontak dan dia kawin, dilahirkan itu Calvinis. Ya. Jadi Protestanisme, Calvinisme itu adalah pemberontakan terhadap sistem Kristen lama, Katolik itu, dan mereka menyatakan pendeta boleh nikah. Ya. Jadi itu pertama alasannya bahwa ini sebenarnya bukan doktrin Kristen, ini hanyalah satu bentuk modifikasi dari selibasi Mong, dan itu sudah saatnya harus direvisi, ditinjau ulang. Ya. Nah alasan kedua adalah dengan adanya aturan selibasi di dunia modern, itu banyak sekali membuat orang-orang yang qualified untuk menjadi pastor menjadi gugur. Ya. Karena mereka nggak mau lagi itu. Di dunia modern kok nggak kawin gitu kan? Kok nggak ada hubungan seksual itu? Akibatnya yang masuk ke dalam kategori pastor yang dianggap memenuhi syarat makin sedikit, dan mungkin tidak sekualitas jika itu dibuka secara terbuka. Ya. Kelas luasnya mungkin ya. Nah yang ketiga yang menarik itu adalah alasan psikologis menurut mereka, mewajibkan tidak menikah, tidak hubungan seksual kepada pastor, itu adalah lifestyle yang tidak sehat. Itu dari riset mereka itu ya, secara psikologis ya. Karena itu hormonal seksual ya, yang tidak semua orang punya gift bisa untuk selibasi. Ya. Bagi yang punya gift
secara hormonal memang bisa, mungkin dia bisa. Tapi kalau dia tidak bisa, di pas seperti itu, yang terjadi adalah justru dia melebar menjadi skandal. Itu secara hormonal dia memang terstruktur, rendah seksual drive-nya itu. Ya. Ada orang seperti itu. Ya. Tidak ada orang yang sangat rendah seksual drive. Ada juga yang libido juga minta ampun tingginya itu kan. Nah itu, itu sesuatu yang nggak bisa diatur, itu datang melalui gen dia itu. Ya. Nah 3 alasan itu dikemukakan, itu terjadilah itu debat yang sangat dalam, sampai akhirnya Pope sekarang ini yang moderat membuat statement, dan juga bisa dilihat di Google, dia katakan bahwa selibasi itu bukan bagian dari iman. Tapi itu adalah bentuk disiplin agar para pastor lebih punya waktu untuk servis kepada gerejanya itu. Pada waktunya, kata dia, itu bisa direvisi, namun di era saya memilih memeliharanya. Ya. Karena menurut dia, dengan selibasi, dengan tidak menikah, tidak punya keluarga, maka para pastor lebih menikah dengan gereja itu, ya. Lebih mengerjakan public service. Ya. Nah ini sisi skandal tadi yang ternyata efeknya jauh ke Vatikan sana. Nah saya bisa menduga, ya, karena ini dorongan modern ini begitu besar, pada waktunya saya kira nanti, ini hanya prediksi ya, bahwa nanti ini turun derajatnya, bahwa tidak menikah atau tidak hubungan seksual itu di kalangan Vatikan mungkin tak lagi menjadi wajib, tapi hanya anjuran mungkin ya. Bagi mereka yang ini yang bisa dianjurkan, tapi yang tidak bisa, jangan ya. Karena apa? Karena tadi, iya, ternyata efeknya begitu besar bagi orang yang tidak bisa mengontrol hormonnya dan keluar menjadi satu kekerasan seksual yang terjadi yang paling mudah kepada mereka yang dikontrol oleh pastor itu. Anak-anak itulah ya. Yang di bawah kontrol pastor itu adalah anak-anak itu. Ya. Jadi itu dari sisi kekerasan seksual. Nah kedua dari sisi hilangnya investigative report mass media. Ya. Masyarakat tak bisa survive tanpa ada agen yang terus-menerus menyelidiki aneka kasus tersembunyi. Ya. Jika mass media tak ambil itu, karena memang susah secara komersil, ini akan diambil oleh yang lain. Ya. Jadi kita pun tak terlalu bersedih, mungkin koran tak mengambilnya, tapi akan lahir aneka lembaga lain yang akan mengambilnya. Tanpa itu kita tak survive, karena kita membutuhkan untuk tahu lebih detail mengenai banyak hal. Salah satunya yang kemarin itu adalah gempar dari Panama Papers. Ini juga satu gempar yang luar biasa efeknya. Beberapa politisi mundur gara-gara ini ya. Di kita pun lumayan ininya, dorongannya bahkan terakhir itu dorongan supaya Rini pun dibuang dari kabinet karena ada nama di Panama Papers ya. Dan ini memang bukan kerja jurnalis ya. Ini kerja lembaga lain. Apa artinya? Artinya ini kita kerja sama, tapi yang lebih ininya, ya bukan media yang seperti yang kita kenal yang beredar ini, tapi itu kerja luar biasa ininya ya. Karena memang kita lihat bagaimanapun komersialisasi media ini tak lagi bisa terhindari, mereka bersaing antar sesama ya. Akibatnya terjadi perubahan dalam bentuk-bentuk pemberitaan, namun masyarakat tak bisa survive sekali lagi tanpa ada agen-agen yang membuat investigative report. Ya. Jika media hilang di sana, akan muncul aneka lembaga lain yang akan menggantikannya ya. Dan mungkin itulah yang terjadi, bahwa diversifikasi itu terjadi, media lebih fokus pada aneka berita, tapi research akan lebih diambil alih oleh lembaga-lembaga yang memang bidangnya itu di sana ya. Jadi kita pun tidak terlalu bersedih, ini hanya pergeseran peran saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.